Segmen laptop gaming entry level tentu nggak kalah penting dibanding laptop-laptop essential harga 10 juta ke bawah. Karena di segmen ini banyak pelajar, terus pegiat konten profesional, banyak juga pejuang e-sports, gamer, dan lain sebagainya. Yaitu siapapun yang membutuhkan sebuah komputer yang nggak hanya cuma bisa ngejalanin game atau ngerender project, tapi melakukan segalanya itu dengan cukup lancar. Dimana pada segmen ini biasanya orang udah mending-mendingin antara rakit PC dan beli laptop. Di video ini, kami kasih beberapa rekomendasi tim mending laptop. Langsung aja, persyaratan laptop gaming budget harga 11 hingga 13 jutaan yang menurut kami recommended untuk dimasukin dalam video ini. Pertama, udah harus pakai Core i5 generasi 11 atau Ryzen 5 generasi 4 dengan GPU minimal GTX 1650 karena 1050 udah kayak terlalu sepuh ya. Atau kalau bisa ya RTX 3050. Layar minimal Full HD 120Hz. RAM 8GB upgradable dan juga SSD yang upgradable. Kami memilih tim hijau untuk GPU ya, karena biasanya secara driver support kebanyakan game dan aplikasi-aplikasi kreatif seperti Adobe itu lebih optimal saat dijalankan di GPU Nvidia. Apapun listnya, kayaknya nggak pernah salah nih kalau kita mulai dengan sebuah Asus, yaitu TUF Gaming A15 varian paling hemat saat ini. Dengan CPU Ryzen 5 6 core dan GTX 1650 4GB, laptop ini masih oke lah buat ngelibas segala jenis game setting medium ke high di resolusi Full HD. Build quality cukup oke meski terlihat sederhana, bahkan termasuk yang punya label mil STD termurah. Kata teman-teman yang pakai, ini cukup tahan banting, jadi kalau ceroboh-ceroboh dikit nggak perlu khawatir. Game untuk warna layar emang cuma 60%-an, wajar gitu laptop harga segini yang penting 144Hz. Meski yang versi RTX Ryzen 7, banyak yang bilang gampang overheat, nampaknya versi Ryzen 5 GTX ini adem-adem aja. Sebagai pertimbangan, Ryzen 7-nya walaupun panas, actually sangat terjangkau ya, nggak sampai 14 juta, considering udah 8 core dengan RTX 3050. Paling yang perlu di-upgrade cuma RAM 8GB bawaan biar jadi dual channel. Sebagai tambahan, kita dapat keyboard backlit RGB 1 zona. Nomor 2, nggak adil pastinya kalau kita nggak include jagoan gaming hemat dari Lenovo berjudul IdeaPad Gaming 3 atau 3i Series. Tersedia opsi Core i5 4 core generasi 11 dan Ryzen 5 6 core generasi 5. Harganya sama-sama mulai dari 11 jutaan dengan pilihan GTX 1650 atau RTX 3050. Hebatnya yang versi RTX 3050, kita dapat layar Full HD IPS 165Hz dengan game mode 100% sRGB. Keunikan tersendiri di harga 13 jutaan mengingat banyak laptop gaming 16 jutaan ke atas pun masih belum sebagus ini layarnya. Sehingga lebih cocok buat yang hobi bikin konten dan berprofesi di bidang kreatif. Desainnya pun sangat simple, mirip IdeaPad standar jadi cocok buat yang sering bawa laptop ke ruang meeting, ketemu klien, dan nggak kepingin punya laptop yang terlihat gaming banget. Seperti biasa, RAM bawaan 8GB, ada SSD 512GB yang bisa di-upgrade dengan satu slot NVMe atau SATA 2,5 inch yang masih free. Satu nilai plus lagi yang dimiliki laptop ini adalah backlit RGB 4 zona, untuk varian paling basic sekalipun. Kalau nyari salah satu opsi paling ringan dan tipis, sebenarnya ada MSI GF63 Thin dengan Core i5 generasi 11 6 core, tapi GTX 1650-nya masih Max-Q sehingga kurang recommended. Maka dari itu, menurut kami mendingan sekalian beli MSI Katana GF66 sebagai opsi RTX 3050 paling hemat dari MSI. Dia pakai Core i5 generasi 11 6 core juga dengan teknologi resizable bar, RAM 8GB, layar 144Hz, dan tentu SSD 512GB. Adapun slot SATA 2,5 inch kosong in case kalian mau nambah hard disk. Desainnya terbilang simpel untuk sebuah laptop MSI, layar bisa ditidurin, namun secara backlit keyboard masih sebatas berwarna merah doang. Dari kubu HP, kalian bisa cek Pavilion 15. Keunggulan laptop ini adalah meski masih pakai bodi Pavilion bawaan 3 tahun lalu, RAM-nya udah dikasih RAM dual channel 16GB di harga 11 jutaan, sehingga kalian nggak perlu repot-repot upgrade lagi. GTX 1650-nya ditemani Ryzen 5 generasi 5 yang masih sangat mumpuni. Sisanya standar semua, mulai dari layar, storage, hingga keyboard dengan backlit warna hijau. At least kalian udah dapat speaker front firing berlabel Bang & Olufsen, lumayan bagus. Dan pastinya siap ditambah hard disk 2,5 inci. Sebagai yang terakhir, seems like list laptop gaming terjangkau gini nggak akan lengkap tanpa sebuah Acer Nitro 5. Satu lagi laptop gaming sejuta umat.
Dengan 13 jutaan, Nitro 5 versi Core i5 6 core generasi 11 ini merupakan opsi gaming RTX 3050 paling terjangkau dari Acer. Sama kayak si TUF Gaming, ini pakainya Full HD IPS 144Hz, gamut 60% sRGB, RAM 8GB upgradable, SSD 512GB, dan slot SATA 2,5 inch tambahan. Tidak ada masalah dengan panas. Keyboardnya RGB 4 zona, sama kayak si IdeaPad 3. Terus satu lagi fitur yang agak jarang kita temuin di harga segini adalah colokan power di pantat. Ideal buat yang kepingin meja gamingnya terlihat lebih rapi. Ya, itu dulu rekomendasi 5 laptop gaming terjangkau dan ramah kantong versi NR pertengahan 2022 ini. Menurut kami, laptop tersebut udah cukup lancar untuk jalanin segala macam game-game yang terbaru sekalipun, meski settingannya paling medium hingga high di resolusi Full HD. Kalau untuk game-game macam Valorant, Dota, dan Genshin pasti udah bisa rata kanan di resolusi Full HD. Terus juga kalau buat edit video, edit 3D, render-renderan, ini udah cukup mumpuni dengan GPU yang kelas gaming GTX atau RTX. Udah cukup mumpuni juga sebenarnya untuk streaming atau mendukung perkuliahan. Nah, dengan harga komponen PC, terutama GPU yang sudah mulai menormal kembali, ya, apakah menurut kalian sebenarnya mending laptop ini masih valid atau mending sekalian rakit PC aja dengan harga yang sama? Silakan mending di bawah. Yang pasti jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, stay safe and stay healthy.